Pengaruh teman yang buruk. Para pembaca rahimakumullah, sudah merupakan sunnatullah atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia diciptakan dalam keadaan ia butuh kepada yang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa ada yang menyertainya dalam kehidupannya. Islam dengan kesempurnaannya telah mengatur tata cara dan adab-adab dalam berteman, karena seorang teman sangat berpengaruh terhadap temannya. Dengan bahasa lain, baik buruknya seseorang sangat tergantung pada teman dekatnya. Oleh karena itu, Islam memerintahkan kaum muslimin agar memilih teman yang baik. Dengan berteman dengan orang yang baik, sedikit banyak ia akan terpengaruh dengan kebaikan temannya. Sebaliknya, Islam melarang untuk berteman dengan orang yang jelek. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, yang artinya, permisalan teman yang baik dan teman yang jelek seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi bisa jadi ia akan memberimu minyak wanginya, bisa jadi kau membeli darinya, dan bisa jadi kau akan dapati darinya aroma yang wangi. Sementara berteman dengan pandai besi, bisa jadi ia akan membakar pakaianmu, dan bisa jadi kau dapati darinya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa teman dapat memberikan pengaruh positif atau negatif sesuai dengan kebaikan atau kejelekannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan teman bergaul yang baik dengan penjual minyak wangi. Engkau akan mendapati salah satu dari 3 perkara sebagaimana tersebut dalam hadis. Paling minimnya, engkau dapati darinya aroma harum yang akan memberi pengaruh pada jiwamu, tubuh dan pakaianmu. Sementara kawan yang jelek diserupakan dengan duduk di dekat pandai besi. Bisa jadi berterbaran percikan apinya hingga membakar pakaianmu, atau paling tidak engkau mencium bau tak sedap darinya yang akan mengenai tubuh dan pakaianmu. Dengan demikian jelaslah teman pasti akan memberi pengaruh kepada seseorang. Dengarkanlah berita Al-Quran yang mulia tentang penyesalan orang zalim pada hari kiamat nanti, karena dulunya ketika di dunia berteman dengan orang yang sesat dan menyimpang, hingga ia terpengaruh ikut sesat dan menyimpang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Dan ingatlah, hari ketika itu orang-orang zalim menggigit 2 tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besar bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepadaku, dan adalah syaitan tidak mau menolong manusia. Al-Furqan ayat 27 hingga 29. Adi bin Zaid, seorang penyair Arab, berkata, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tashab al-arda fatarda ma'arrodi. Artinya, tidak perlu engkau bertanya tentang siapa seseorang itu,
namun tanyalah siapa temannya. Karena setiap teman cenderung meniru temannya. Bila engkau berada pada suatu kaum, maka bertemanlah dengan orang-orang yang terbaik dari mereka. Dan janganlah engkau berteman dengan orang yang rendah atau hina. Niscaya engkau akan hina bersama orang yang hina. Oleh karenanya, perhatikan dan timbang-timbanglah dengan siapa engkau berkawan. Dampak teman yang buruk. Ingatlah, berteman dengan orang yang tidak baik, agama, akhlak, sifat, dan perilakunya akan memberikan banyak dampak yang jelek. Di antaranya yang dapat disebutkan di sini: 1. Memberikan keraguan pada keyakinan kita yang sudah benar, bahkan dapat memalingkan kita dari kebenaran itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, artinya, lalu sebagian mereka, yakni penghuni surga, menghadap sebagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu ketika di dunia memiliki seorang teman. Temanku itu pernah berkata, apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang yang membenarkan hari berbangkit? Apakah bila kita telah meninggal dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pula lah ia, maukah kalian meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Ternyata ia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Ia pun berucap, demi Allah, sungguh kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidak karena nikmat Rabbku, nikmat Allah, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. As-Saffat ayat 50 hingga 57. Dan dengarkanlah kisah Abu Thalib yang wafat di atas kekafiran karena pengaruh teman yang buruk. Tersebut dalam hadis Al-Musayyab bin Hazn radhiyallahu taala anhu, ia berkata, tatkala Abu Thalib menjelang wafatnya, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata beliau mendapati di sisi pamannya itu ada Abu Jahal bin Hisham dan Abdullah bin Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang dengannya aku akan membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kata dua teman Abu Thalib kepadanya, apakah engkau benci terhadap agama Abdul Muttalib? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terus-menerus meminta pamannya mengucapkan kalimat tauhid. Namun dua teman Abu Thalib terus pula mengulangi ucapan mereka, hingga pada akhirnya Abu Thalib memilih agama nenek moyangnya dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 2. Teman yang jelek akan mengajak orang yang berteman dengannya untuk melakukan perbuatan yang haram dan munkar seperti dirinya. 3. Tabiat manusia mudah terpengaruh dengan kebiasaan, akhlak, dan perilaku teman dekatnya. Seseorang akan berperilaku seperti perilaku temannya. Maka hendaknya setiap kita merenungkan dan memikirkan dengan siapa kita bersahabat. Orang yang agama dan akhlaknya baik, maka kita jadikan ia sebagai teman. Dan sebaliknya, orang yang jelek agama dan akhlaknya, kita jauhi. Karena tabiat akan saling meniru dan persahabatan itu akan berpengaruh baik ataupun buruk. Lihat Tuhfatul Ahwadhi, kitab Az-Zuhud, bab ke-45. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya,
maka hendaknya salah seorang dari kalian melihat dengan siapa ia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, sahih, lihat As-Sahihah nomor 927. 4. Melihat teman yang buruk akan mengingatkan kepada maksiat, sehingga terlintas kemaksiatan dalam benak seseorang, padahal sebelumnya ia tidak terfikir tentang maksiat tersebut. 5. Teman yang buruk akan menghubungkanmu dengan orang-orang yang jelek yang akan memudaratkanmu. 6. Teman yang buruk akan menggampangkan maksiat yang kau lakukan, sehingga maksiat itu menjadi remeh atau ringan dalam hatimu, dan engkau akan menganggap tidak apa-apa mengurang-urangi dalam ketaatan. 7. Berteman dengan orang yang jelek dapat menyebabkanmu terhalang untuk berteman dengan orang-orang yang baik atau orang-orang yang soleh, sehingga terluputkan kebaikan darimu sesuai dengan jauhnya engkau dari mereka. 8. Duduk bersama teman yang jelek tidaklah lepas dari perbuatan haram dan maksiat, seperti ghibah, namimah, dusta, melaknat dan semisalnya. Bagaimana tidak, sementara majelis orang-orang yang jelek umumnya jauh dari zikrullah, yang mana hal ini akan menjadi penyesalan dan kerugian bagi pelakunya pada hari kiamat nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkurunallaha fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasratan." Yang artinya, tidak ada suatu kaum yang bangkit dari sebuah majelis yang mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam majelis tersebut, melainkan mereka akan bangkit seperti bangkai keledai, dan majelis tersebut akan menjadi penyesalan bagi mereka. Hadis sahih riwayat Abu Daud, lihat As-Sahihah nomor 77. Penutup. Demikian beberapa pengaruh teman yang buruk yang harus kita waspadai. Semoga ini menjadi peringatan bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa berteman dengan orang-orang yang baik agamanya, serta menjauhkan kita dari teman-teman yang jelek. Amin ya mujibas sa'irin. Wallahu a'lam bishawab. Disalin dengan sedikit perubahan dan tambahan dari artikel dengan judul yang sama dalam majalah Asy-Syariah tahun 1429 Hijriyah. Buku saku Buletin Al-Ilmu, berilmu sebelum berkata dan beramal, dengan judul Pengaruh Teman yang Buruk.